Halo, perkenalkan nama saya Helmin Septining Sipula dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 28924501388. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi analisa resiko dan ketidakpastian. Nah, ini adalah salah satu eh, video materi untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Manajerial dari dosen pengampu Ibu Wina Sarikusuma, Ningtyas SIP SE. Nah, langsung saja pada materinya. Analisa resiko dan ketidakpastian. Nah, di sini ada kasus ketidakpastian proyek Kek Pitung. Kek Pitung ditetapkan melalui PP nomor 32 tahun 2014. Pembangunan mencakup reklamasi pantai Kota Bitung. Reklamasi berpotensi merusak ekosistem Selat Lembe yang kaya biota laut dan terkenal sebagai lokasi wisata selam. Pemandu selam khawatir keindahan bawah laut hilang dan mengancam mata pencaharian. Nah, di sini ada dampak sosial bagi masyarakat. Yang pertama, banyak warga belum mendapat sosialisasi terkait KEK. Kedua, lahan 92,6 HA telah dibebaskan, sebagian masih berkonflik. 3. KEK akan menempati 534 HA di 3 kelurahan. Adapun kelurahan tersebut yaitu Tanjung Merah, Manembo-Nembo, Sageran. Dan terakhir yaitu warga khawatir akan tergusur dari tempat tinggal. Nah, di sini ada sikap aparatur dan warga. Adapun beberapa sikap aparat dan warga. Yang pertama, aparat kelurahan belum mendapat kepastian detail proyek. Kedua, warga Tanjung Merah mendukung KEK karena bergantung pada industri perikanan. Berikutnya di Manembo-Nembo, warga hanya mengetahui pelebaran jalan dan ganti untung lahan. Berikutnya, masyarakat berharap tidak menjadi penonton di kampung sendiri. Nah, inilah beberapa sikap aparatur dan warga dalam menghadapi kasus tersebut. Nah, di sini adalah pengambilan keputusan dan risiko. Dalam pengambilan keputusan jangka panjang, pembuat keputusan sering menghadapi ketidakpastian karena tidak mengetahui secara pasti kondisi masa depan. Nah, ketidakpastian dapat muncul akibat perubahan ekonomi, teknologi, persaingan, dan selera konsumen. Contohnya, rencana pembangunan PLTN di Indonesia yang semula dinyatakan layak pada tahun 2000 dan pada akhirnya ditunda karena munculnya teknologi energi baru. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan strategis selalu mengandung risiko. Di sini ada pentingnya analisis risiko. Ketidakpastian terjadi karena informasi tentang masa depan tidak sempurna, seperti perusahaan penggalengan sarden di Amerika yang tutup setelah 135 tahun akibat perubahan selera masyarakat. Nah, jika kondisi masa depan dapat diketahui dengan pasti, keputusan dapat diantisipasi lebih baik. Oleh karena itu, faktor risiko dan ketidakpastian harus selalu dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan strategis agar kegagalan dapat diminimalkan. Adapun pengertian kondisi kepastian adalah situasi di mana hanya ada satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan, dan hasil ini diketahui secara pasti. Contoh kepastian ini, bila kita membeli saham sebuah perusahaan, kita berada dalam kondisi kepastian bahwa kita pasti akan mendapatkan dividen dari saham yang kita miliki. Yang tidak pasti adalah besarnya dividen yang akan diterima, di mana besarnya akan tergantung pada kondisi kinerja perusahaan.
Berikutnya ada kondisi risiko. Kondisi risiko ini adalah situasi di mana terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan dan probabilitas dari masing-masing hasil diketahui atau dapat diperkirakan. Di sini ada contoh kondisi risiko adalah dalam melempar uang logam, kita tahu dengan pasti bahwa kemungkinan hasilnya adalah keluar gambar atau angka. Nah, dari dua kemungkinan hasil ini, kita juga dapat mengetahui probabilitas keluarnya gambar atau angka, yaitu masing-masing 50 kurang 50. Nah, berikutnya ada kondisi ketidakpastian. Kondisi ketidakpastian adalah situasi di mana terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan, tetapi probabilitas dari setiap kemungkinan hasil yang muncul tidak diketahui atau tidak berarti. Dalam kondisi yang ekstrim, dapat dimungkinkan hasilnya tidak diketahui. Nah, ini contohnya itu kondisi ketidakpastian. Pemburu harta karun di suatu lokasi pada kedalaman samudra Indonesia akan menghadapi ketidakpastian, menemukan harga tersebut dan probabilitas masing-masing hasil juga tidak dapat diketahui. Nah, berikutnya ada analisis keputusan dalam kondisi risiko. Analisis pembuatan keputusan yang mengandung risiko atau analisis risiko dilakukan dengan menggunakan 3 konsep, yaitu yang pertama, strategi adalah satu kegiatan di antara beberapa alternatif kegiatan yang dapat diambil oleh pembuat keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, untuk mencapai tujuan memaksimumkan laba jangka panjang, manajer perusahaan dapat menggunakan strategi mekanisasi atau menggunakan tenaga kerja yang mempunyai produktivitas tinggi. Yang kedua yaitu sifat kondisi. Sifat kondisi ini adalah kondisi di mana di mana di masa apa yang akan datang mempunyai pengaruh berarti terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi. Tapi pembuat keputusan hanya mempunyai sedikit atau tidak mempunyai kontrol terhadap kondisi tersebut. Sebagai contoh, pembuat keputusan tidak mempunyai kontrol atas kondisi ekonomi negara yang mungkin akan mengalami booming atau resesi di masa datang, serta atas kondisi negara damai atau perang. Lanjut, yang terakhir yaitu matriks imbalan. Adalah tabel yang menunjukkan kemungkinan hasil dari matriks imbalan yang dapat diketahui tingkat keuntungan yang akan dihasilkan bila perusahaan menggunakan mesin atau tenaga kerja produktif dan bila keadaan ekonomi booming normal atau resesi. Nah, di sini adalah analisis risiko dengan distribusi probabilitas. Nah, perlu kita ketahui apa itu probabilitas. Probabilitas ini adalah kesempatan suatu kejadian akan muncul. Nah, dalam pelemparan mata uang logam, kita dapat mengatakan bahwa kemungkinan munculnya sisi angka adalah 50% atau 1/2, sedangkan distribusi probabilitas juga adalah berbagai kemungkinan hasil suatu kejadian dengan besarnya masing-masing probabilitas. Sebagai contoh, ada 4 kemungkinan kondisi ekonomi yaitu boom, normal, dan resesi. Nah, dari kemungkinan hasil ini dapat disusun distribusi probabilitas kondisi ekonomi dalam peluncuran produk baru tersebut seperti pada tabel di bawah ini. Nah, di sini ada tabel kondisi dan probabilitas kemunculan dari boom. Probabilitas kemunculannya yaitu 0,30 dari kondisi normal dengan probabilitas kemunculan 0,45, resesi 0,25. Jadi totalnya yaitu 1,00. Nah, nilai yang diharapkan dapat ditentukan dengan cara mengalihkan setiap kemungkinan hasil suatu investasi dengan probabilitas kemungkinannya
dan kemudian menjumlahkannya secara matematis. Nilai yang diharapkan ini dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini adalah formula dari ketiga kondisi tersebut, di mana VI adalah nilai pada kejadian I, PI probabilitas kejadian I akan muncul, sedangkan I jumlah hasil yang mungkin atau jumlah keadaan tertentu atau sifat kondisi. Analisis risiko dengan deviasi standar atau ukuran absolut risiko. Deviasi standar dapat disebut sebagai ukuran absolut risiko di mana berlaku aturan. Dengan aturannya itu semakin kecil nilai deviasi standar, maka semakin padat atau kurang tersebarnya suatu distribusi. Berarti semakin kecil risiko. Nah, deviasi standar ini dapat ditentukan dengan formula sebagai berikut. Nah, ini formula dari deviasi standar, di mana yang deviasi standar, X hasil yang mungkin, X-nya yang kedua, expected value, dan PI yaitu probabilitas dari kejadian itu. Berikutnya ada metode-metode lain untuk mengatakan ketidakpastian. Di sini ada beberapa metode lain untuk mengatakan ketidakpastian. Yang pertama yaitu mengumpulkan tambahan informasi, di mana pembuat keputusan dapat mengumpulkan tambahan informasi yang terkait dengan strategi yang akan dilakukannya, sehingga ketidakpastian dan bahaya yang timbul dari suatu strategi atau kejadian dapat dikurangi. Berikutnya ada mengacu pada ahli, pakar, atau pihak yang berwenang. Pembuat keputusan dapat mengatasi ketidakpastian dengan cara meminta pendapat atau opini dari seseorang yang ahli atau berwenang di bidangnya dengan tujuan untuk menghilangkan ketidakpastian atau suatu pertanyaan tertentu, atau bahkan menghilangkan sama sekali ketidakpastian yang terkandung dalam suatu keputusan. Berikutnya ada mencoba mengontrol lingkungan bisnis. Nah, bila perusahaan bisa mengontrol lingkungan bisnisnya, ketidakpastian yang dihadapi perusahaan akan dapat dikurangi. Salah satu cara untuk mengontrol adalah dengan mencoba mendapatkan kekuatan monopoli atas suatu produk melalui paten, compliance, atau franchise terbatas. Dengan kekuatan monopoli ini, perusahaan dapat membatasi masuknya pemain baru ke dalam pasar atau bahkan mengeluarkan pemain lama dari pasar, sehingga dapat dikuasai perusahaan. Nah, berikutnya ada hedging. Hedging ini adalah pada suatu kontrak jual atau beli sejumlah komoditi tertentu, sekuritas, mata uang asing, dan sebagainya dikirim pada suatu tanggal tertentu di masa yang akan datang. Nah, pada tingkat bunga atau harga yang disetujui saat ini. Dan yang terakhir, metode yang terakhir yaitu diversifikasi. Diversifikasi ini merupakan cara yang sangat penting dan paling umum dilakukan untuk mengatasi ketidakpastian. Diversifikasi jenis produk yang dihasilkan, posisi portofolio, dan jenis usaha yang berbeda dapat dilakukan untuk mengurangi risiko. Apabila permintaan suatu produk, pengembalian suatu aset, atau keuntungan suatu jenis usaha berubah atau turun, maka keberadaan perusahaan, keuntungan seluruh portofolio, dan tingkat hidup perusahaan tidak dibahayakan dengan diversifikasi. Nah, itu saja materi dari materi singkat dari saya. Jika ada kesalahan dan kesilapan baik dalam
mempresentasikannya, saya minta maaf dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.